Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Nurisa, NIM 18020101146. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Employee Retention, Gaya Kepemimpinan, dan Kompensasi terhadap Turnover Intention. Studi pada PT Federal International Finance Randu Dongkal. Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Hermin Endratno, SEMSI, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun 2021. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi perusahaan. Oleh sebab itu, saat ini mulai banyak perusahaan yang rela memberikan treatment lebih bagi para karyawan mereka. Bagi perusahaan, investasi sumber daya manusia menjadi penting karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan perusahaan mereka. PT Federal International Finance merupakan perusahaan di mana kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan ini semakin berkembang di mana memiliki lebih dari 200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan perusahaan yang akan menjadi tempat penelitian berada di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Dengan semakin berkembangnya perusahaan ini, maka perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang kompeten untuk mewujudkan tujuan visi dan misi perusahaan. Rumusan masalah, apakah employee retention berpengaruh terhadap turnover intention pada PT Federal International Finance? 2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap turnover intention pada PT Federal International Finance? 3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention pada PT Federal International Finance? 4. Apakah employee retention, gaya kepemimpinan, dan kompensasi berpengaruh terhadap turnover intention pada PT Federal International Finance? Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh employee retention terhadap turnover intention, yang kedua untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap turnover intention, yang ketiga untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan hasil tentang pengaruh employee retention, gaya kepemimpinan, dan kompensasi terhadap turnover intention. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam melakukan dan pelaksanaan employee retention, gaya kepemimpinan, dan kompensasi. Landasan teori. Yang pertama, employee retention. Menurut Mattis dan Jackson tahun 2006, employee retention adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono tahun 2008, gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kompensasi. Menurut Schuller dan Jackson tahun 1999, kompensasi merupakan suatu sistem imbalan jasa total meliputi kompensasi moneter dan kompensasi non-moneter. Kompensasi moneter berupa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung atau tunjangan secara adil. Sedangkan kompensasi non-moneter dapat berupa pujian, pengakuan, dan jabatan. Yang keempat, turnover intention. Menurut Robbins dan Judge tahun 2015 menyatakan bahwa turnover intention merupakan kecenderungan atau tingkat di mana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak sukarela yang disebabkan karena kurang menariknya pekerjaan saat ini dan tersedianya alternatif pekerjaan lain.
Penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut P. Wulandari, B. Meilita, dan Y. Ganesan, pada tahun 2018, dengan variabel yang digunakan X1 employee retention dan Y turnover intention. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara employee retention dan turnover intention berpengaruh signifikan dan negatif. Yang kedua, menurut Dewi Ria Purnama dan Riri Mailiza pada tahun 2019 dengan variabel yang digunakan X1 employee retention dan Y turnover intention dan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employee retention berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Yang ketiga, Sri Langgeng Ratnasari dan Liniati Lestari pada tahun 2020 dengan variabel yang digunakan X1 gaya kepemimpinan, X2 beban kerja, X3 ketidaknyamanan kerja, dan Y turnover intention. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, beban kerja, dan ketidaknyamanan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Yang keempat, menurut Irmasari Oktaviani pada tahun 2019 dengan variabel yang digunakan X1 gaya kepemimpinan, X2 komunikasi organisasi, X3 stres kerja, dan Y turnover intention. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap turnover intention. Yang kelima, menurut Catur Widiati dan Yolanda Yunia pada tahun 2016 dengan variabel yang digunakan X1 kompensasi, X2 budaya organisasi, dan Y turnover intention. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut. Hipotesis H1, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel employee retention terhadap turnover intention. H2, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel gaya kepemimpinan terhadap turnover intention. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel kompensasi terhadap turnover intention. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Federal International Finance Ranu Dongkal sebagai unit analisisnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Yang ketiga, jenis data. Jenis data dalam pengambilan sampel ini adalah data primer. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket dan kuesioner. Definisi operasional. Yang pertama, variabel employee retention. Employee retention adalah upaya perusahaan mempertahankan karyawan potensial untuk tetap berada di perusahaan dalam jangka waktu lama, agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Indikator employee retention ada 4. Yang pertama, komponen organisasi. 2. Peluang karir. 3. Penghargaan. 4. Rancangan tugas dan penghargaan. Yang kedua, variabel gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan. Indikator gaya kepemimpinan ada 5. Yang pertama sifat, kedua kebiasaan, 3 temperamen, 4 watak, dan 5 kepribadian. Ketiga, variabel kompensasi. Kompensasi merupakan suatu sistem imbalan jasa total meliputi kompensasi moneter dan kompensasi non-moneter. Kompensasi moneter berupa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung atau tunjangan secara adil. Sedangkan kompensasi non-moneter dapat berupa pujian, pengakuan, dan jabatan. Indikator kompensasi ada 2. Yang pertama kompensasi langsung, antara lain gaji, upah, dan upah insentif. Yang kedua kompensasi tidak langsung, antara lain benefit dan service. Variabel yang keempat yaitu turnover intention. Turnover intention merupakan keinginan karyawan untuk keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan secara sengaja. Indikator turnover intention ada 3. Yang pertama memikirkan untuk keluar, yang kedua pencarian alternatif pekerjaan, yang ketiga niat untuk keluar.
Metode analisis data. Yang pertama, uji instrumen data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji kelayakan model terdiri dari analisis regresi berganda dan uji koefisien determinasi. Yang keempat, uji hipotesis terdiri dari uji parsial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.